Setelah gagal dalam memperebutkan Hendersonville, Jenderal Hyakutake memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun, Jenderal Van de Grief tidak membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya, ia pun mengerahkan 9 batalion sekaligus untuk mengejar pasukan Jepang yang berlarian. Berbagai pertempuran pun terjadi. Sementara Jepang sibuk melarikan diri di mata Nikau, pada akhir Oktober 1942, Laksamana Yamamoto menantang Amerika untuk bertempur di lautan Kepulauan Santa Cruz. Sebanyak 4 kapal induk serta lebih dari 100 pesawat tempurnya diluncurkan. Laksamana Halsey pun menerima tantangan itu dan mengerahkan 2 kapal induknya serta 100 pesawat tempurnya untuk melawan Jepang. Akhirnya, pertempuran antara kapal induk pun terjadi. Inilah Pertempuran Laut Santa Cruz. Sementara sekutu sibuk melawan Jepang di Pasifik, di lain sisi, di Eropa, mereka juga menghadapi Jerman. Oleh karenanya, sekutu harus membagi pasukannya. Persetujuan Europe First disepakati, yang artinya antara perang di Eropa dan perang Pasifik, perang Eropa lebih diprioritaskan. Maka tak heran, selama berlangsungnya kampanye Guadalcanal di Pasifik Selatan, Washington hanya mengirim sedikit bantuan. Keadaan kritis bagi sekutu ini membutuhkan sosok komandan yang agresif, yang tak kalah agresifnya dengan Jepang. Maka, orang yang cocok dengan kriteria itu adalah Laksamana Halsey. Ia dikenal gesit, energik, dan bisa menanamkan kepercayaan kepada pasukannya. Laksamana Halsey siap dengan tantangan Jepang selanjutnya. Sebaliknya, Jepang yang masih belum mampu merebut Guadalcanal mencari cara lain untuk menyingkirkan sekutu. Bahkan, Komandan Angkatan Laut Jepang Yamamoto langsung turun tangan. Dan memang, ia akan menantang sekutu dalam pertempuran selanjutnya. Pertempuran untuk mengalahkan kekuatan laut sekutu di Pasifik. Untuk memulai aksinya, pada tanggal 26 Oktober, Yamamoto menunjuk Laksamana Nabutake Kondo sebagai komandan. Dengan kekuatan 4 kapal induk, 10 kapal penjelajah, 15 kapal perusak, serta lebih dari 100 pesawat tempur, armada raksasa itu bergerak menuju selatan Solomon, tepatnya di Kepulauan Santa Cruz. Sebaliknya, Laksamana Halsey juga menerima tantangan Yamamoto. Setelah menerima informasi radar mengenai akan datangnya kapal induk Jepang, pada tanggal 25 Oktober, Halsey mengirim 2 kapal induknya, Hornet dan Enterprise, secara terpisah. Hornet bergerak ke sisi utara dan Enterprise ke sisi selatan. Saat memasuki pukul 14.25, saat Jepang sudah berjarak 657 km, Enterprise melepaskan 23 pesawat tempurnya untuk mencari lokasi musuh. Hornet pun demikian. Namun, hingga esok hari, mereka belum menemukan lokasi musuh. Dan saat pagi hari, Hornet akhirnya berhadapan dengan 3 kapal induk pimpinan Nagumo. Saat keduanya saling mengetahui masing-masing lokasi target, pukul 7.40, akhirnya Nagumo melepaskan 64 pesawat tempurnya. Sebaliknya, kapal induk Hornet
juga melepaskan puluhan pesawat-pesawat tempurnya. Akhirnya, pertempuran Santa Cruz pun dimulai. Hingga 1 jam, keduanya saling adu kekuatan dan belum ada kemajuan. Bahkan, Nagumo terus-menerus menambah pesawat-pesawat tempurnya. Sebanyak 100 pesawat menyebar untuk mencari target. Sekutu juga tidak kalah. Admiral Kinkaid juga melepaskan lebih dari 100 pesawat tempur yang terdiri dari pesawat torpedo, pengebom tukik, serta pesawat tempurnya dari Hornet secara berkala. Kapal induk Enterprise pun juga demikian. Di front utara, saat memasuki pukul 8.50, kapal induk Hornet melepaskan pesawat pengebom tukiknya untuk menyerang kapal induk Jepang. Namun, Jepang merusak formasi mereka. Meski begitu, beberapa saat kemudian, 11 Scott Bomber Dauntless secara bergantian menjatuhkan 3 hingga 8 bomnya ke kapal induk Shokaku serta kapal pelindungnya. Tak lama kemudian, 37 pesawat Wildcat menyerang pesawat tempur Jepang. 20 pesawat torpedo dan 16 pengebom tukik Jepang pun membalasnya dengan menyerang kapal induk Hornet. Bahkan mereka menjatuhkan bom-bomnya secara berkala. Lebih dari itu, secara bersamaan, seorang pilot Jepang dengan sengaja menabrakkan diri ke kapal Hornet. Akibatnya, kapal induk Hornet mengalami kerusakan. Tak lama kemudian, Halsey mendatangkan 3 kapal perusaknya untuk mengevakuasi pasukan serta memperbaiki kapal induk Hornet. Jika Hornet dirasa sudah akan tenggelam, lantas Jepang pun menargetkan kapal induk Amerika, Enterprise. Sebenarnya, di front selatan, sejak pukul 9, kapal induk Enterprise diserang oleh pesawat-pesawat tempur Jepang. Namun, mereka berhasil menghalaunya. Mendekati pukul 10.00, radar dari kapal induk Enterprise mendeteksi bahwa pesawat-pesawat Jepang sedang mendekati posisinya. Benar saja, 8 menit kemudian, 35 pesawat pengebom tukik Jepang mengepung dan menyerang Enterprise. Tembakan ini terjadi secara intens. Pesawat-pesawat Amerika serta meriam anti-udara terus-menerus menahan serangan. Akibat serangan ini, kapal induk Enterprise mengalami kerusakan yang tidak berarti. Belum menghela nafas panjang, dari jarak 502 km, kapal induk Junyo melepaskan 29 pesawat tempurnya untuk menyerang. Beruntung, serangan itu tidak mengenai Enterprise, namun mengenai 2 kapal perusaknya. Dalam serangan ini, Jepang harus membayarnya dengan kehilangan 8 pengebomnya, dan sisanya kembali ke kapal induknya. Sekitar pukul 11.00, akhirnya pertempuran terhenti, meski hanya untuk sementara waktu. Benar saja, saat memasuki pukul 13.00, kapal induk Zuikaku dan Junyo melepaskan 41 pesawat tempurnya untuk menyerang kapal induk Hornet serta Enterprise secara bersamaan. Pesawat-pesawat pelindung Enterprise mampu menahan serangan Jepang. Sementara Hornet yang memang sudah rusak segera ditinggalkan oleh para pasukan setelah kemudian diperintahkan oleh Laksamana Halsey. Akhirnya, kapal induk Hornet pun ditembaki secara beruntun oleh pasukan Jepang. Kapal induk raksasa Amerika itu pun akhirnya tenggelam. Tentunya, kondisi ini sangat merugikan Amerika. Sebaliknya, juga demikian. Jepang tidak lagi mampu terus-menerus menyerang karena mereka hampir kehabisan bahan bakar. Belum lagi kerugiannya yang amat besar. Sadar akan kerugiannya masing-masing, akhirnya keduanya menarik mundur armadanya. Pertempuran Santa Cruz pun berakhir.
Meski kapal induk Hornet berhasil dikaramkan, Jepang tidak akan bisa mengelak jika tindakannya ini juga sangat merugikannya sendiri. Lusinan kapal tempur Jepang serta sekitar 100 pesawat tempurnya hancur. Hal ini mengandung arti penting. Tanpa kekuatan pesawat tempur, pertempuran kapal induk menjadi sia-sia. Sementara Jepang mengalami kehancuran dalam pertempuran laut dan udara, lantas bagaimana kondisi Jepang di poin mata Nikau? Alih-alih menyerah, Yamamoto berkata lain. Sekalipun ia gagal dalam pertempuran laut di Santa Cruz, sang laksamana Jepang itu yakin jika pertempuran yang akan datang akan mampu mengalahkan Amerika. Dan ia merencanakan pertempuran habis-habisan. Pertempuran laut Guadalcanal. Dalam catatan sejarah, pertempuran ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan. Setidaknya di episode 13 selanjutnya.